Pemirsa, sosok Paus Fransiskus meninggalkan kesan mendalam dalam kunjungannya ke Indonesia. Salah satunya adalah interaksi Paus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar saat itu. Nasaruddin Umar terlihat mencium kening Paus Fransiskus dan sebaliknya, Paus Fransiskus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal. Momen mengharukan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar terjadi usai acara dialog bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Nasaruddin Umar mengantar Paus Fransiskus ke halaman Masjid Istiqlal untuk melihat terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral yang berada di seberang jalan. Lantunan rebana Marawis turut mengiringi dan menyambut kehadiran Paus Fransiskus saat mengunjungi terowongan silaturahmi. Saat tiba di depan area terowongan silaturahmi, Paus Fransiskus memberikan sambutan hangat, dilanjutkan menandatangani sebuah plakat perdamaian. Selesai kunjungan ke terowongan silaturahmi, ada sesi foto dengan sejumlah tokoh sebelum Paus meninggalkan Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar awalnya saling berjabat tangan. Namun Nasaruddin mencium kening Paus Fransiskus. Tidak hanya sekali, tetapi Nasaruddin 2 kali mencium kepala Paus. Paus pun membalasnya dengan mencium tangan Nasaruddin Umar yang juga dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah momen tersebut, Paus Fransiskus lantas berpamitan meninggalkan Masjid Istiqlal dengan melambaikan tangan ke arah warga untuk melanjutkan rangkaian acara selama berada di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sosok yang sangat luar biasa dari Paus Fransiskus. Dan pemirsa, kita akan berbincang bersama narasumber istimewa saya, Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Menteri, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya masih di kendaraan ya. Tidak apa-apa. Dengan Kerajaan Saudi Arabia barusan. Baik, Pak Menteri, izin Pak Menteri. Ya. Ini ketika informasi meninggal dunia Paus Fransiskus, yang berduka bukan hanya umat Katolik Pak Menteri, tapi juga umat lintas agama. Bagaimana hal itu bisa terjadi Pak Menteri sebenarnya? Iya, ini menarik sekali pagi ini. Tadi jam 9 saya ada utusan Paus ya datang membawakan surat undangan, mengundang saya untuk ke Vatikan pada bulan September akan datang dalam satu konferensi. Dan jam siang tadi saya mendengarkan berita wafatnya. Nah, diskusi saya itu mendiskusikan tentang penyakitnya Paus melalui utusannya itu. Bagaimana keadaannya Paus Fransiskus? Oh iya Pak, sudah mulai membagus, getting better, dan sudah mulai muncul di publik. Ya kita tentu bersyukur ya kan. Tapi siangnya, mendengarkan kabar yang sangat mengagetkan. Nah, jadi saya secara pribadi itu betul-betul merasakan sangat berduka ya, karena diskusi-diskusi setelah Istiqlal itu banyak sekali negara-negara yang mengundang kami untuk melakukan diskusi mengenai deklarasi Istiqlal. Ya, saya kira hampir semua bahasa dunia itu ya menerjemahkan poin-poin deklarasi Istiqlal itu. Kenapa? Karena di situ ada hal yang sangat menarik ya. Selama ini hanya menggunakan bahasa formal, bahasa hukum, bahasa politik untuk menyerukan masyarakat itu mencintai, memelihara lingkungan, menyelamatkan planet. Tapi tiba-tiba kami muncul berdua memberikan suatu deklarasi bagaimana merawat lingkungan, memelihara planet ini dengan menggunakan bahasa agama. Diharapkan dengan bahasa agama ini insya Allah itu bisa lebih menukik ke dalam hati setiap umat beragama ya, dan diharapkan dengan bahasa agama ini nanti insya Allah akan memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk penyelamatan planet, untuk penyelamatan lingkungan ini. Yang kedua, kami juga secara implementatif ya menindaklanjuti apa yang pernah ditandatangan di Paus waktu di Grand Sheikh. Tapi kami lebih detail karena kami mengusulkan sebuah konsep toleransi yang lebih mendalam. Karena bagi kami berdua toleransi itu bukan hanya sekedar koeksistensi. Hidup berdampingan tanpa saling mengganggu satu sama lain.
tapi kami menambahkan perlunya ada rasa cinta yang sangat dalam yang mengikat perbedaan yang ada, sehingga dengan demikian apapun yang terjadi tidak gampang terprovokasi oleh umat ini. Kenapa? Karena ada rasa cinta yang sangat mendalam. Nah, ini yang sangat khas di dalam deklarasi Istiqlal ini. Dan ini kami coba akan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita nanti. Dan sekarang ini kita sedang membuat semacam modul pelatihan ya. Modul pelatihan ini untuk nanti kita lakukan training kepada umat kita. Bagaimana pendekatan agama digunakan untuk melestarikan alam ini. Ya, Pak ini Menteri, yang kami harapkan nanti insya Allah ke depan bisa lebih benar-benar lebih hidup ya. Amin. Kehidupan kita nanti. Dan kemudian juga kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan kita nanti, setiap khutbah-khutbah yang kita lakukan, itu insya Allah juga diharapkan berisi seruan-seruan kepada umat kita untuk merawat sungai, jangan membabat pohon, membakar pohon, jangan mencemari lingkungan, dan hati-hati dalam melakukan eksplorasi terhadap bumi. So, kita juga harus memperhatikan anak cucu kita nanti. Tanpa lingkungan yang sehat, tidak ada generasi baru yang akan lebih sehat. Nah, inilah yang kami akan rintis bersama dengan rekan-rekan kami dari umat beragama lain. Bagaimana bahasa agama ini ikut memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup. Baik, Di Pak samping Menteri. itu juga kami mengusulkan bahwa peperangan dimanapun juga berada itu segera dihentikan, karena peperangan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Bahkan bisa menambah derita anak-anak kecil yang tidak berdosa, orang-orang tua yang sudah tidak berdaya, perempuan yang tidak punya apa-apa. Nah, jadi kita menghimbau supaya peperangan seperti yang terjadi di Rusia dan dengan Ukraina dan juga Palestina dengan Israel itu agar segera dihentikan. Baik. Saya kira Pak Menteri, izin Pak Menteri, saya juga ingin membahas mengenai pandangan Paus. Itu menyerukan penghentian dehumanisasi yang terjadi di beberapa tempat. Baik, izin Pak Menteri, saya juga ingin membahas. Yang paling mendasar ini juga ya, waktu beliau sakit. Baik, silakan persis Pak. hari yang sama juga saya sakit dan masih di rumah sakit. Jadi saya di rumah sakit Pondok Indah itu melihat, loh kok pos dirawat masuk di rumah sakit. Jadi saya komunikasi dengan teman-teman di katedral, sakit apa beliaunya? Oh iya, apakah penyakit ketuaan atau misalnya ada penyakit khusus? Saya tanya, oh enggak Pak, ini di samping faktor umur juga ada penyakitnya. Ya. Baik, izin Pak Menteri, ini mumpung ada Pak Menteri juga, kami melihat background di layar Anda, momen pada saat Anda mencium kening Paus Fransiskus dan Paus juga mencium tangan Anda. Spontanitas ini Pak Menteri, kami ingin tanya sebenarnya bagaimana itu akhirnya dilakukan oleh Pak Nasaruddin Umar, Pak? Ya begini Pak, ketika saya berdiri di atas kepalanya itu, karena kan beliau dulu saya berdiri. Ya. Saya lihat kepalanya itu agak botak ya. Saya ingat bapak saya ya. Bapak saya juga kepalanya ada kemiripan itu ya. Dan juga saya lihat jasa-jasa kemanusiaan almarhum ayah saya itu juga, terutama waktu saya masih kecil, dia pernah menjadi guru untuk satu sekolah ya. Satu guru mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Guru bantunya pada pergi karena nggak ada gaji, dan juga kacau pada waktu itu kan ada pemberontak ya. Tahun 60-an itu di daerah saya. Tapi bapak saya bertahan dengan segala macam risikonya itu. Nah, tiba-tiba saya ingat bapak saya ketika melihat paus itu. Pak Menteri, satu hal juga yang sangat menarik adalah seruan hingga akhir hayatnya Paus Fransiskus yang terus menyampaikan pemimpin dunia harus mewujudkan perdamaian dunia. Salah satunya ia mengecam Israel. Serangan Israel sangat serius dan memalukan, bahkan mendapat kritik keras dari Netanyahu. Artinya hingga akhir hayatnya Paus Fransiskus ingin terus-menerus dikumandangkan perdamaian dunia harus terwujud, khususnya di Timur Tengah.
Pak Menteri bisa mendengar suara saya? Halo Pak Menteri? Iya. Ya. Bagaimana Pak pandangan tentang Gaza Palestina di mata seorang Paus Fransiskus sebenarnya Pak? Ya, kalau kita lihat pernyataan-pernyataannya di berbagai media itu kan sangat concern ya. Satu di antara sekian banyak tokoh agama yang banyak menyerukan penghentian peperangan di kawasan itu adalah Paus. Jadi bukan hanya tokoh-tokoh umat Islam, tapi dia juga seringkali dan suaranya kan sangat berwibawa, apalagi kan di Eropa Daratan kan. Ya. Pengaruh Katolik itu sangat besar dan itu saya kira agak sedikit berbeda dengan Amerika ya. Misalnya kalau Amerika itu ya mungkin apalagi dengan Donald Trump dan persoalan politik yang ada sekitar situ ya. Jadi saya kira situasi politik itu juga sangat mempengaruhi. Nah kalau melihat Paus Fransiskus itu tidak ada beban kecuali hanya sebagai tokoh pemimpin agama ya. Jadi dia tidak membawa warna politik manapun juga kecuali hanya concern ke spiritualitasnya yang ingin menyampaikan kepada publik ya bahwa penyelesaian persoalan dengan cara perang itu tidak menyelesaikan persoalan secara konstruktif ya kan. Paus menghendaki supaya semua bisa diselesaikan secara dialog dan meninggalkan kekerasan yang seperti terjadi di kawasan itu. Nah itu sangat menonjol itu. Dan saya kira sama semua dengan kita kan. Tapi himbauan diplomasi seperti itu pun juga tidak mempan. Buktinya kan masih berlanjut pembantaian anak-anak kecil yang tidak berdosa, orang tua yang tidak kuat, terutama juga perempuan yang paling banyak menderita. Nah, jadi himbauan keagamaan seperti yang sering diulang-ulangi oleh Paus Fransiskus itu, siapapun pelanjutnya, saya kira kita juga menunggu hal yang sama. Karena beliau itu tokoh kemanusiaan yang sangat sederhana. Kesederhanaan beliau juga saya boleh ungkap di sini ya, bahwa saya itu membayangkan Paus itu kayak apa orang nomor satu di dunia Katolik ya kan. Nah ketika kita diskusi tentang panitia yang akan menyambutnya, permintaan Paus itu banyak. Tapi permintaan yang banyak itu bukan untuk memberatkan panitia penjemputan, tetapi malah justru lebih meringankan. Contohnya, minta disediakan mobil yang tidak mewah. Mobil kecil malah yang dipatkan. Ditawarin Alphard, itu masih dianggap mobil mewah. Akhirnya ketemulah mobil kecil tuh. Kemudian juga tidak ingin ditempatkan di hotel berbintang. Akhirnya tidurnya di rumahnya, di kantor kedutaan Vatikan. Kemudian juga tidak ingin menggunakan kemah yang mewah. Jadi kita di Istiqlal itu sudah mau menyiapkan kemah yang sesuai, tapi tim advance-nya itu tidak mau karena itu dianggap mewah. Kami siapkan lagi second opinion itu masih dianggap mewah. Akhirnya, itu aja masih dianggap mewah ya Pak? Iya, kemah biasa yang kita gunakan itu baru dimauin. Nah itu, saya juga menengok sepatunya, sepatunya beliau itu kan masih bukan sandal baru ya. Kemudian juga saya tatap pecinya, songkoknya itu kan juga bukan songkok baru. Dan atribut-atributnya itu ya, kalau saya bandingkan dengan teman-teman kita di tokoh-tokoh Katolik di beberapa negara, itu ada yang pakai emas rantai besar, ada di selempangnya itu juga sangat Paus mewah. tidak tapi ya Pak? ini enggak. Saya malah justru lain dengan apa yang sering kita saksikan di beberapa negara lain ya kan. Nah jadi saya melihat ini Paus kita kali ini sangat sederhana. Selain menolak untuk makanan yang mewah, kemudian hotel yang mewah, mobil yang mewah, lihat bahasa tubuhnya, selalu tersenyum, mulutnya seperti itu. Jadi wajah tidak pernah marah ya, wajah selalu punya keceriaan. Jadi ini pembelajaran buat kita semua tokoh agama yang lain ya, bahwa bukanlah kemewahan yang menghasilkan hasil yang baik. Wah penting. Yang justru kesederhanaan itu. Jadi tidak mesti harus kita menciptakan kamuflase yang sangat besar untuk menggait perhatian orang. Malah justru kesederhanaan itu yang akan mengukir keabadian ketakjuban ya. Akhirnya kita menengok sejarah kan, Siddhartha Gautama misalnya meninggalkan istananya. Dan bahkan Pak Menteri setelah pertemuan di Jakarta melahirkan suatu yang meninggal budaya.
Pak Menteri, satu lagi Ya. Pak, pertanyaannya, bahkan setelah pertemuan Pak Menteri dengan Paus di Jakarta 2024 lalu, kami mendengar Pak Menteri juga sempat diundang berkunjung ke Vatikan September mendatang sebenarnya Pak ya? Iya, ini baru tadi saya ceritakan bahwa saya baru dikirimkan utusannya mengundang saya, tapi jam 9 pagi tadi pagi. Oke. Saya diskusikan, Pak, mudah-mudahan bisa ketemu seperti di Istiqlal. Oh iya Pak, sudah getting better, sekarang kan sudah keluar dari rumah sakit, sudah muncul di ruang publik. Alangkah kagetnya setelah mendengarkan Kabar. berita tadi, ya, bahwa beliau sudah wafat. Ya, jadi saya langsung kirim pesan kepada kawan-kawan yang ada di Vatikan sana. Saya selaku pribadi, sebagai imam besar dan juga sebagai Menteri Agama, mungkin nanti juga pasti akan ada pesan khusus dari Presiden kita, kan saya tidak ingin mendahului, jadi lebih kepada personal. Ya sebetulnya ya, sebagai persahabatan. Dan saya katakan kepada teman-teman, seandainya kejadiannya di Indonesia pasti saya akan menjenguknya atau membesuknya, tetapi karena negara lain dan saya juga kebetulan diminta sebagai pejabat publik, tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ada, kan harus ada izin dan ada persyaratan yang harus kita penuhi kalau seorang pejabat itu mau keluar negeri ya. Dan kita harus taat terhadap aturan yang ada. Nah, jadi inilah kalau boleh saya berpesan kepada siapapun juga, khususnya kepada saudara-saudara kita yang beragama Katolik, tirulah kesederhanaan, tirulah ketawaduan, dan tirulah kesabaran dan body language, bahasa tubuhnya beliau yang sangat mengesankan ya kan. Pernyataan-pernyataannya tidak pernah menyakitkan, menusuk hati orang ya. Jadi ternyata femininity is the superpower. Kelembutan itu justru yang maha dahsyat. Bukanlah maskulinitas itu yang hebat ternyata. Bukan perang ya Pak. Jadi, ya. Baik. Kelembutan itu yang melahirkan sesuatu yang besar. Ya. Tidak mesti harus menjadi orang besar, orang yang mewah untuk melahirkan sesuatu yang monumental ya kan. Malah justru kesederhanaan yang bisa mengukir keabadian. Baik, pesan yang sangat indah sekali Pak, dan semoga saja kita semuanya ya bisa benar-benar mengimplementasikan. Tirulah kesederhanaan dari Paus Fransiskus. Pak Menteri, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami berdialog di Breaking News Indonesia TV Pak. Sehat selalu Pak Menteri, selamat bertugas kembali Pak, selamat malam. Assalamualaikum Pak. Terima kasih, waalaikumsalam.